Baiklah, kita lanjut ke halaman 21. Di sini kita belajar tanda wakaf atau tanda berhenti. Tanda wakaf itu artinya berhenti, tanda berhenti. Oke, selama ini dari jilid 1 sampai jilid 6 halaman 20 kita berusaha membaca satu kalimat itu satu nafas. Sebab tadi satu untuk latihan nafas supaya kita ngajinya rapi, tidak terputus-putus atau tidak terseret-seret. Yang kedua, untuk memenuhi hak bahasa Arab. Bahasa Arab itu sama halnya dengan bahasa Indonesia, bahasa kita. Jadi kalau berhenti sembarangan akan mengubah arti itu tersendiri. Jadi bahasa Arab itu ada juga titik komanya. Nah, disinilah titik koma dari bahasa Arab. Jadi silakan diingat sampai mati. Kenapa? Kita butuh Quran. Kita mau baca Quran sampai kapan? Yaitu sampai mati. Kalau kita sudah lupa dengan semuanya, berarti kita sudah wallahu alam, sudah di alam ghaib. Nah, di sini kita belajar tanda wakaf. Baiklah, kita jelaskan di sini tanda huruf mim. Oke. Contoh di sini. Nah, jadi motif mim ada dua, ada yang tegak dan ada yang seperti ini. Yang tegak itu tadi pelajaran nun mati dan tanwin bertemu huruf ba, maka ditandakanlah di antara keduanya tanda mim yang seperti ini, yang mim tegak, menandakan suara n itu berubah menjadi huruf m. Huruf n menjadi huruf m, ya. Nah, di sini ini tanda berhenti, bukan tanda hukum nun mati dan tanwin. Tanda berhenti, tanda mim itu yaitu harus berhenti, dalam artian itu titik, ya, titik, tidak boleh kita lanjutkan kalau ada tanda huruf mim. Kalau kita lanjutkan akan bermasalah nanti di artinya. Oke, lanjut langsung saja. Tanda yang kedua kita jelaskan dengan berlawanan. Yang kedua yaitu huruf la. Sebenarnya ini mim ini singkatan, ya, singkatan dari lazim, harus. Oke, harus berhenti. Sedangkan la singkatan dari la waqfa, la waqfa fi, tidak boleh berhenti di situ. Nah, di sini tidak boleh berhenti kita. Oke. Nah, contoh di sini la. Kalau kita berhenti di sini nanti akan bermasalah pada artinya. Kita contohkan kalimat yang biasa kita sebut setiap hari pada zikir-zikir kita tiap hari, yaitu kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita berhenti sembarangan la ilah, la ilah di la ilaha itu tidak boleh berhenti. Kalau kita berhenti kita mesti ulang lagi sampai kita membacakan kalimat setelahnya, la ilaha illallah. Kalau la ilah artinya tiada Tuhan, kita akan menjadi ateis secara lewat bacaan, ya. Oke. La tidak boleh berhenti, mim harus berhenti, la tidak boleh berhenti. Oke. Kemudian qala, ini qa dan la, singkatan dari waqaf aula. Waqaf aula yaitu berhenti lebih utama. Bolehkah lanjut? Kita bolehkah? Contoh di sini. Oke, waqaf atau berhenti lebih utama. Bolehkah kita lanjut ke kalimat setelahnya? Tidak masalah. Cuman utamanya berhenti. Oke, lawan dari qala yaitu shola.
singkatan dari wasol aula, atau dibaca terus lebih utama. Dibaca terus lebih utama. Nah, contoh di sini. Pertanyaannya, bolehkah kita melanjutkan bacaan? Ya boleh saja. Bahkan lebih baik dibaca terus. Karena tadi dibaca terus lebih utama. Kalau bagi orang yang napas pendek, gunakan kesempatan ini untuk berhenti. Oke. Gunakan kesempatan sholat itu untuk berhenti. Kemudian yang netral, yang tengah-tengah, huruf jim, singkatan dari kata jaiz. Jaiz boleh wakaf, boleh terus. Jadi tidak ada lebih utamanya. Mau wakaf silakan, mau lanjut silakan di sini ya. Oke. Yang terakhir yaitu titik 3 di 2 tempat. Titik 3 di 2 tempat. Apa artinya? Boleh wakaf di salah satu tanda tersebut. Kita garis bawahi, kita lingkari kata-kata boleh. Boleh menandakan, yaitu juga netral juga tadi ya. Boleh wakaf. Nah, di sini ada tambahan di salah satu tanda. Jadi titik 3 di sini pastinya ada di 2 tempat. Nah, di mana kita boleh berhenti? Ya di salah satu. Boleh di awal, boleh di kedua, di akhirnya. Yang jadi pertanyaan, bolehkah kita tak berhenti sama sekali? Atau bolehkah kita berhenti di kedua-keduanya? Kita jawab yang nomor 2, bolehkah kita berhenti di kedua-duanya? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Di sini cuma dibolehkan salah satu. Nah, dibolehkan salah satu. Sedangkan untuk dua-duanya tidak ada penjelasan, menandakan bolehnya kita kalau tidak berhenti di kedua tanda tersebut, dalam artian tidak merusak arti pada ayat tersebut. Baiklah, silakan diulang-ulangi penjelasannya supaya mendapatkan penjelasan yang maksimal. Setelah ini kita akan bacakan jilid halaman 21.